Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Sungguh Tuhan, kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih hari yang baru, kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, mari kembali berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas pasal 8 ayat 38 sampai 39 berkata demikian. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara, tema kita hari ini ialah hidup yang berdampak. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dimulai dengan pendaratan Yesus di daerah Gerasa di seberang danau Galilea. Sebelumnya, Tuhan Yesus baru saja meredakan angin dan airnya mengamuk di tengah laut Galilea. Dan sekarang ketika ia sampai di daerah Gerasa, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang tak berguna, sampah masyarakat, di mana kondisinya sangat-sangat mengenaskan, tak berpakaian, suka mengamuk, tinggal di pekuburan, telanjang, kotor dan bau, sehingga dibuang oleh keluarga dan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena apa? Oleh karena orang ini dirasuk oleh setan. Kenapa orang ini dirasuk oleh setan? Oh saudara, banyak sebabnya. Di antaranya, mungkin dia depresi, mungkin dia suka melamun, mungkin dia suka bermain dengan kuasa kegelapan. Alkitab tidak menjelaskan apa penyebabnya, tetapi yang pasti ialah di dalam hidupnya belum ada roh Tuhan, atau dia belum percaya kepada Kristus. Parahnya lagi, bukan hanya satu setan, tetapi oleh banyak setan. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya siapa namamu, orang itu menjawab legion, yang artinya ribuan setan yang ada di dalam orang tersebut. Saudara, ketika setan-setan itu bertemu dengan Yesus, betapa takutnya mereka, sehingga akhirnya setan-setan itu keluar dan meninggalkan orang tersebut. Dan orang yang kerasukan setan tadi sekarang sudah pulih, sudah berpakaian, dan sudah waras. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan untuk memulihkan dan membebaskan orang tersebut. Tuhan peduli dan Tuhan mau agar orang ini menjadi orang yang berguna. Kenapa? Karena dia pun adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Tuhan ingin agar orang ini mempunyai tujuan hidup yang jelas, yaitu bagi Tuhan, supaya hidupnya boleh berarti dan bermakna. Sekarang kita lihat respon daripada orang yang telah dipulihkan ini. Orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, dikatakan di sana, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya, ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara, di sini kita melihat bagaimana orang yang telah mengalami kasih Tuhan ini mengalami suatu perubahan. Dia pergi mengelilingi seluruh kota dan menceritakan
apa yang telah diperbuat Tuhan atas dirinya, menceritakan kebaikan Tuhan kepada keluarganya, kepada masyarakat di mana ia berada, dan kepada banyak orang. Hidupnya sekarang tidak lagi berfokus kepada dirinya, tetapi dia mau hidupnya menjadi saksi Tuhan agar orang lain mendengar tentang kisah Tuhan dan orang lain boleh datang kepada Kristus. Di sini kita melihat orang yang hidupnya berdampak dan tidak berfokus hanya kepada diri sendiri. Karena itu seorang teolog bernama Charles Spurgeon berkata seperti ini: jika engkau dapat menceritakan sebuah kisah, jangan simpan kisah itu untuk dirimu sendiri. Jika Yesus telah melakukan sesuatu yang besar bagi dirimu, siap sedialah untuk membicarakannya hingga semua orang mengetahui apa yang Kristus dapat lakukan. Saudara, ini yang Tuhan mau dari setiap kita, agar hidup kita boleh berdampak, boleh bermanfaat, boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita belajar, saudara, hidup tidak menjadi sia-sia, hanya berfokus pada diri sendiri, tapi sebaliknya, agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Tidak lain karena kita sudah mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita bagikan kepada sesama kita, supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini. Engkau boleh mengingatkan kami betapa kasih-Mu begitu besar buat kami. Kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan. Biar hidup kami yang telah Engkau tebus ini, kami boleh hidup berguna bagi sesama kami, berdampak, dan terlebih lagi Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan boleh memimpin, menolong, menyertai kami ya Tuhan. Berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh sertai, dan Tuhan boleh berkati. Kami sedang sakit, Tuhan boleh melawat kami, pribadi lepas pribadi. Kami sedang sakit kepala, Tuhan tolong kami. Biar Engkau boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Kami Tuhan mungkin sedang diisolasi Tuhan karena terkena COVID-19, baik di rumah sakit maupun di rumah kami. Tuhan tolong biar Engkau memberikan kami daya tahan tubuh yang baik, memberikan kami pemulihan supaya kami bisa pulih dan sembuh kembali ya Tuhan. Tuhan tolonglah, berkati kami mungkin sedang sakit mah. Tuhan tolong juga biar Tuhan boleh jamah kami, Tuhan boleh pulihkan sakit mah kami. Tuhan tolong, mungkin kami sedang sakit Tuhan, akan asam urat kami naik Tuhan, kolesterol kami naik Tuhan, juga tolong kami biar Engkau boleh memulihkan Tuhan, menstabilkan akan asam urat kami kembali. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan. Kami bergumul di mana kaki kami mungkin ada pengapuran, sehingga kami Tuhan sulit untuk berjalan. Tuhan juga tolong, biar Tuhan boleh jamah dan Tuhan boleh pulihkan keadaan kami. Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau saja. Kami mungkin sedang demam, Tuhan Yesus tolong juga, Tuhan boleh pulihkan keadaan kami. Tuhan kami serahkan juga usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan biar Engkau boleh memberkatinya. Oh Tuhan Yesus, kami bawa diri kami dalam tangan Tuhan. Demikian Tuhan, mungkin kami sedang bergumul Tuhan menanti seorang keturunan Tuhan di dalam keluarga kami. Tuhan juga Engkau boleh memberkati Tuhan akan rahim daripada istri-istri kami ya Tuhan, supaya mereka pun Tuhan dikaruniai Tuhan seorang keturunan. Tuhan Yesus tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan juga Tuhan jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit kanker mereka. Tuhan juga tolong mereka. Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan-Mu, berikan kasih-Mu, bahkan mukjizat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan sekali lagi hidup kami sepanjang hari ini, biar boleh berdampak, boleh berguna, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara.
Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.